Sebelum masuk ke ya fase development ya, tadi fase pengadaan barang lah, pengadaan pembelian. Ada pertanyaan mungkin atau mau lanjut aja Pak? Lanjut ya. Lanjut, belum ada yang resen. Oke. Eh, Ada yang kalau yang nanya, oke nanya, oke. nanya di chat, mohon maaf ya kita cuekin ya. Tolong resen ya. Oke oke. Ya, jadi Oke. resen aja nanti kita panggil untuk open mic untuk bertanya. Ya, Siap. silakan Varian, dilanjut. Oke, development. Ini mohon maaf nih kalau temanya banyak otomotif karena kebetulan saya juga lama di otomotif. Ini development atau kadang kita nyebutnya VA/VE ya, value added value engineering. Jadi tadi rekayasa improvement yang bertujuan untuk mengurangi cost produksi. Tapi fungsinya tetap gitu ya. Nah, ini biasanya memang dilakukan di tahap development. Contoh untuk di mobil gitu ya. Dulu itu eh, sasisnya itu seperti ini gitu. Leather frame. Jadi lebih solid, eh, ya secara struktur memang kuat, tapi untuk produksi dan bahan baku akan lebih mahal. Kemudian bebannya juga lebih berat, terus konsumsi BBM-nya atau solarnya juga lebih banyak. Nah, kemudian di era yang lebih modern itu ada yang namanya monocoque. Monocoque itu ya semacam plat-plat gitu ya, plat-plat kemudian dipakai di welding. Nah, ini lebih ringan, lebih produksinya juga lebih mudah dan lebih efisien. Cuma memang untuk mobil-mobil tertentu yang heavy duty gitu ya, semacam truk, SUV itu kurang cocok untuk yang monocoque. Ini contoh VA/VE yang ada gitu ya di industri otomotif. Terus contoh lagi AC. AC mungkin kalau kita perhatikan di beberapa mobil itu di Indonesia itu cuma ada yang dingin aja gitu. Panasnya mungkin nggak ada. Heaternya itu dihilangkan. Tapi untuk di negara empat musim, di Jepang atau di Eropa itu masih ada. Tapi di Indonesia di beberapa pabrikan itu heaternya dihilangkan. Ini udah saving cost lumayan ya, karena ada komponen di dalamnya yang eh, dihilangkan. Karena memang nggak dipakai. Buat apa dipakai pemanas gitu ya di Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak contohnya kalau di otomotif dari sasisnya, interior, eksterior. Cuma saya nggak mau terlalu panjang, ini contoh-contoh yang ada. Oke, next. Nah, ini untuk di industri makanan ya, biasanya itu di packaging. Jadi di packaging itu harus dilakukan di tahap development karena nanti pengaruhnya panjang ke belakang. Jadi mesinnya apa yang digunakan, materialnya apa yang digunakan itu sebaiknya di awal harus ditentukan desainnya seperti apa. Jadi kenapa desain ya? Ini karena untuk packing itu biasanya dari ukuran, material, kemudian warna dan ketebalan itu juga pengaruh ya. Contoh nih saya ada beberapa tabel. Ini yang packing plastik ya. Packing plastik itu eh, untuk di percetakannya atau di vendor plastiknya itu biasanya eh, kombinasi warna dari beberapa silinder. Nah, itu semakin banyak warnanya otomatis semakin banyak silinder yang dibuat, makin banyak eh, cost investment yang kita harus eh, ini ya kita harus invest di awal. Nah, ketebalan juga pengaruh berapa mikron. Nah, nggak perlu tebal-tebal kalau udah agak tipis bisa kenapa harus tebal gitu. Ini contoh misalnya 4 warna, thicknessnya 80 mikron, harga kalau plastik itu per kilogram ya, misalnya 40.000. Nah, ini kuantitinya akan dapat lebih sedikit gitu. Nah, cost per piecesnya otomatis eh, tinggi. Sampai kita turunkan ketebalannya, itu akan turun lagi. Karena material plastiknya berkurang, jadi makin ringan, per kilonya makin banyak. Terus gimana lagi caranya? Ya kita warnanya kita kurangin gitu. Ya mungkin itu harus kita bicarakan dengan pihak sales ya. Ada efeknya enggak ini untuk kita hilangkan
tidak terlalu fancy lah warnanya gitu ya, biasa aja, sederhana. Kalau nggak ada masalah ya kita kurangin, ketebalan juga kita kurangin. Nah itu bisa saving banyak. Terus metode packing itu ya ada kaitannya dengan tadi jenis packingnya. Kalau kita mau cepat, mau presisi hasilnya, misalnya untuk packaging itu bisa menggunakan mesin multi head bagger gitu ya, nggak cuma manual atau continuous sealing. Kemudian kalau untuk vakum itu bisa menggunakan mesin yang continuous. Nah tapi sebenarnya antara dua mesin ini walaupun fungsinya sama itu jenis materialnya berbeda. Jadi makanya contoh untuk vakum ini, untuk yang continuous itu bisa berapa layer gitu plastiknya. Jadi nggak cuma yang 4 layer, yang 2 layer gitu ya. Nah ini perlu kita lakukan di tahap development awal gitu. Kita tentukan packingnya mau seperti apa, terus mesin-mesin yang kita pakai mau seperti apa, karena impact cost-nya lumayan gede gitu. Dan kalau sini sudah jalan, untuk diganti di pertengahan itu akan sulit gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak-bapak mungkin sebelum ke masalah supply chain? Nggak ada, oke lanjut. Nah ini contoh-contoh ya, mungkin Bapak-bapak lebih paham lah, atau mungkin udah dilakukan atau mungkin juga ada yang belum. Ini yang pertama masalah optimalisasi packaging ya. Jadi kadang susunan barang juga akan sangat berpengaruh. Misalnya contoh kita susun menghadap ke arah yang sama gitu ya, dibanding kita kayak susun puzzle gitu, saling berkaitan. Nah ini bisa jadi dapat lebih banyak dengan ukuran packing yang lebih kecil gitu. Nah nanti kalau kita paletkan atau kita masukkan ke box itu atau kontainer bisa dapat quantity barang yang lebih banyak. Nah masalah berat tadi yang disinggung ya bisa dibicarakan kitanya, maksudnya apakah masih di dalam batasan toleransi atau misalnya nambah tonasenya terlalu tinggi, ya itu bisa dicek sebenarnya. Oke. Nah yang kedua, untuk lokal itu biasanya praktek yang dilakukan ya, tadinya pakai karton kita ganti ke returnable packing, biasanya menggunakan Impraport. Yang paling umum ya Impraport atau box rapid ya. Nah ini returnable, cuma memang perlu invest di awal lumayan dan ada resiko hilang juga gitu. Makanya biasanya kita invest itu sudah memperhitungkan gitu, di produksi butuh berapa, di gudang berapa, di perjalanan sampai di customer, dan resiko hilangnya berapa persen itu, untuk supaya tidak mengganggu supply ke customer ya. Jangan sampai ketika akan supply kehabisan box gitu. Nah, itu sering akan supply boxnya belum balik, masih kotor lah, hilang dan lain sebagainya. Nah, returnable packing apakah bisa dilakukan di barang impor? Bisa. Ini dulu pernah dilakukan juga ya, jadi kita import komponen elektronik lah. Komponen elektronik itu kita pakai aja, dalemannya kita pakai. Itu kalau elektronik kan berupa reel ya, berupa gulungan gitu. Kita pakai, kemudian packingnya nggak kita buang, kita balikan ke shippernya, ke negara eksportirnya. Kita import dari mana, misalnya dari Jepang atau dari Cina. Nah itu kita balikan ke sana, mereka pakai lagi untuk produksi, untuk kirim balik ke kita gitu. Nah ini memang perlu effort yang lumayan karena ada kontrol stok juga, kemudian ada laporan ke bea cukai kalau saya nggak salah dulu ya. Ini karena itu fasilitas dari negara. Oleh bersedia membuka rekening di OCBC. Oke ya, lanjut. Nah ini palet ini, misalnya untuk palet plastik. Biasanya itu langkah yang pertama harus dilakukan, kita harus pastikan ukurannya sesuai tidak, terus loadingnya dari statik, dynamic loadnya
sudah cukup atau belum itu, atau malah mungkin kelebihan gitu. Bebannya kita 500 kilo tapi beli palet untuk 2 ton gitu kan, overspec. Nah, terus bisa juga menggunakan yang recycle material. Jadi yang recycle 50-50 lah biasanya, ada yang 50% virgin, ada yang 50% recycle. Virgin ini maksudnya yang dari resin murni ya, yang kita beli dari vendor plastik. Nah, recycle ya recycle, plastik recycle. Ini bedanya apa ya, lebih murah tapi biasanya kekuatannya kurang, agak sedikit kurang, tapi akan sangat berpengaruh biasanya di cold storage. Cold storage itu hampir semua mintanya yang 100% virgin. Nah, langkah terakhir ya bisa juga yang saya dulu pernah lakukan ya, kita beli aja palet bekas gitu ya, kalau memang nggak perlu baru, hanya untuk storage di internal dan nggak perlu yang bagus-bagus ya, kenapa nggak beli aja yang plastik palet bekas gitu, itu harganya jauh-jauh lebih murah. Sepanjang jalan Kalimalang itu banyak yang jual. Terus palet karton. Nah, palet karton ini atau karton sendiri itu biasanya kita lihat ini lapisannya ya, lapisannya berapa layer, dari single, double sampai 3 wall, dan juga gramaturnya atau beratnya. Jadi kalau karton kraft itu makin berat makin keras biasanya. Nah, itu kita cek aja, perlu nggak sih sampai 3 wall gitu ya. Dulu biasanya ekspor itu pakai 3 wall, tapi kalau setelah kita pelajarin gitu, nggak perlu lah yang tebel-tebel gitu, yang double wall aja cukup. Itu selama customernya nggak masalah dan barangnya nggak jadi reject, itu ya menurut saya sih nggak masalah. Ini teknis sedikit ya, ini ada float itu ya, ini di dalamnya itu yang kayak gelombang itu, ketebalannya itu ada standarnya masing-masing. Nah, terus untuk wrapping itu juga macam-macam, bisa manual, bisa pakai tools, alat, bisa juga pakai palet wrapping mesin yang mutar itu ya, yang berputar bawahnya. Dan juga secara material bisa ditanyakan ke vendornya, punya nggak sih plastik yang lebih tipis tapi lebih lentur, jadi ketika tarik itu dapat meteran yang lebih panjang gitu. Dengan panjang yang sama itu putaran wrappingnya bisa lebih banyak. Oke, ini contoh-contoh aja. Terus, nah ini pengiriman tadi ya, jadi ada optimalisasi rute delivery serta BBM. Sekarang udah banyak digunakan itu TMS, Transport Management System. Ini kalau nggak salah waktu catering di Bekasi dibahas ya Pak ya. Jadi ini optimalisasi sebenarnya pengiriman. Jadi untuk rute-rute yang misalnya nih satu kali kirim itu ada 50 rute atau 100 rute ya, itu tinggal istilahnya didam aja ke sistem, nanti mereka akan carikan jalan yang paling efisien, misalnya harus ke A, ke B, ke C, lewat sini dulu gitu, karena lebih dekat. Oke, di situ juga banyak fitur-fitur sih, bisa dicek misalnya pemakaian jalurnya berapa banyak, terus dia posisi si supir ini lagi di mana, itu biasanya integrasi dengan GPS. Nah, terus yang umum digunakan sekarang itu menggunakan Flickr. Nah, ini ya udah rahasia umum lah, untuk BBM itu atau solar biasanya itu nggak terkontrol. Jadi biasanya si owner itu kasih Flickr. Ini hanya bisa diisi di pom-pom tertentu ya, yang udah kerjasama, kemudian pemakaiannya semua tercatat di situ. Oke, metode delivery ini salah satu aja lah. Ini ada namanya Migran ya. Untuk orang-orang logistik ini pasti paham. Untuk Migran itu dulu itu dari Amerika saya nggak salah ya, jadi kayak pengiriman susu ya. Jadi orang ngirim, ngambil yang kosong, ambil keliling itu ke customernya.
Nah, ini prinsipnya sama. Jadi bukan vendor yang masing-masing kirim ke customer, tapi customer yang ngambil atau dengan 3PL yang bekerja sama gitu. Jadi mereka keliling ngambilin ke vendor, volumenya udah penuh, dikirim balik ke customer, loading, unloading, balik lagi keliling. Nah, ini cost transportasi dari si vendor yang tadinya masing-masing kirim itu bisa dihilangkan atau dikurangi. Cuma memang ini perhitungannya harus matang ya. Jadi takutnya macet lah dan lain sebagainya. Terus akhirnya tadinya jadwal ngambil ke si A nggak nyampe otomatis ganggu proses bongkar di si vendor tersebut gitu. Belum nanti telat sampai ke customer. Nah, ini mesti dipelajari benar-benar itu cost-nya, terus kemudian efektivitasnya. Terus yang umum di supply chain juga konsolidasi ya. Ini kalau di ekspor itu istilahnya LCL. Nah, ini pengiriman itu dikelompokkan dulu. Ada beberapa item, beberapa customer itu nggak langsung dikirim sekaligus ya, karena volumenya kecil gitu ya. Daripada kecil-kecil kirim, yang lebih baik dijadikan satu dulu. Nah, itu baru dikirim ke customer. Nah, tadi yang masalah ya seperti tadi ya, cold storage itu harus ada hub-hubnya itu ya seperti ini. Jadi harus dikonsolidasi baru kirim ke customer. Oke, ini sebenarnya fasilitas negara ya. Jadi namanya Free Trade Agreement. Ini kesepakatan kerjasama ekonomi antar negara. Jadi misalnya antara Indonesia dengan Jepang itu dengan IJEPA, dengan ini ada tabelnya di sini dengan Australia, ini formnya AANZ gitu. Nah, flow ekspor ini kurang lebih seperti ini lah singkatnya, dari shipper, staffing, pengiriman, kemudian ada custom clearance, rilis kargo sampai ke consignee. Nah, ini biasanya kan ada biaya masuk ya, karena ada kerjasama dengan negara-negara tertentu, itu biaya masuknya kita bisa sampai 0 gitu. Tadinya mungkin 5%, 10%, bahkan mungkin 20% itu bisa hilang sama sekali, bisa 0 gitu. Nah, nanti kita tinggal cek aja, ini form yang digunakan apa, form B, form E, JEPA, form A, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita import dari mana gitu ya, dari Cina, ini ada nggak form E-nya, itu bisa request ke si shipper-nya. Sorry, itu ada yang resen Pak Chandra ya, silakan Pak. Ya, ini menarik nambahin, ya. Pak. Bukan, saya mau nanya beneran. Oh ya. Ya, jadi ini menarik karena ini kan berarti biaya masuknya bisa lebih kecil atau bahkan 0, ya kan? Betul Pak. Nah, cuman ini ngelihatnya di mana ya? Maksudnya kalau orang mau melakukan ini, terus apakah hanya negaranya yang harus dilihat atau apakah komoditasnya juga? Ngelihatnya di mana sih, Pak Rian? Misalnya kita mau ke India nih, tapi apa ya, lihat di mana, formnya pakai apa itu. Nah, itu mungkin sedikit kisi-kisi ya. Ya. Ini Pak, ini tadi ada di slide itu INSW. Jadi kita masuk ke website INSW ke Bea Cukai lah. Nah, di situ yang perlu kita cek pertama kali itu HS code-nya. HS code. Nah, HS code-nya kita tanya ke pengirimnya, 8 sekian atau 9 sekian itu kita masukkan di situ. Nanti akan keluar itu listnya. Nah, kadang memang kalau HS code ini ada agak tricky ya. Maksudnya kita mau pakai HS code yang mana gitu. Nah, nanti di situ bisa dilihat Pak, ada listnya kok di bagian bawah itu. Ini sudah kerjasama dengan, ini di sini ada ASEAN Trade, kemudian ada dengan Cina atau form apa tadi? Nah, form dan ini gitu, ya, ini ada keterangannya di situ. Ini trikinya adalah dia tidak langsung biaya masuknya 0 kan. Harus menyertakan dokumen tadi formnya, kan. Form A, form B itu kan. Nah, itu yang menjadi tricky kan. Jadi kita jangan berpikir, oh ini langsung. Indonesia sama India ini ada nih HS code ini.
udah gitu, ya kan? Ternyata harus ada dokumen yang harus kita lengkapi, gitu kan? Gitu. Dan, Iya, dan Mbak Nis. dokumennya itu belum tentu mereka punya, Pak. Mungkin harus request dulu di sana, gitu, Nah, baru dibuat. betul. Nah, itu Mbak Nisa ya tadi ya, nggak ada. Iya, betul, Nah, Pak. coba dielaborasi dikit biar kita makin ngerti. Sebenarnya sih emang benar kata Pak Rian tadi, kita bisa cross check dari HS code-nya tuh di portal INSW. Namun Ya. kita harus double confirm juga ke pihak eksportirnya itu HS code sama nggak yang Ya. ada di Indonesia. Soalnya kadang Ya. di 6 ke HS code itu kan Digit. ada 8 digit ya. Ya. Nah, kalau 4 digit di awal itu memang standarnya internasional, terus kalau digit ke-6 sampai 8 tuh bisa berbeda-beda antar negara. Jadi nanti di digit 6 sampai 8-nya harus ibaratnya convert ke yang berlaku di Indonesia. Jangan mentah-mentah ditelan sesuai informasi dari si eksportirnya gitu sih, Pak. Ya. Betul, Makasih. betul. Makanya ini banyak Iya. hal tricky, ya kan? Kita pikir, oh ini bisa Iya, 0% betul. nih. Meleset satu dokumen atau salah HS code sedikit, nggak jadi 0%, gitu kan? Ketahan Iya, malah. betul. Iya, malah ketahan. Nggak bisa masuk. Iya, thank you. Iya. Ya, Pak. Ini udah mau habis sih, sebentar. Nah, ini terakhir. Ini mungkin agak global ya. Jadi biasanya kalau khususnya kembali lagi ke otomotif ya, ini ada yang namanya global supply chain gitu. Jadi ketika tadi development itu pasti satu perusahaan itu akan sudah mempertimbangkan kira-kira saya mau bangun pabrik di mana gitu ya. Terus dari sini supply chain-nya kemana gitu. Nah, ini banyak faktor, misalnya ya tenaga kerja, raw materialnya ada nggak di sana, kemudian volumenya dapat atau enggak, pajak dan lain sebagainya. Nah itu nanti biasanya akan disentralkan sih. Misalnya contoh bikin model A ini di negara ini, model B di sini, model C di sini, baru nanti supaya dapat volume ya, supaya itu nanti bisa dikirim ke negara-negara yang lain, termasuk juga bahan bakunya. Ini sambil contoh aja lah, ini aktualnya sih saya nggak nyebut merek lah. Ini ada misalnya chip itu dari Jepang atau Cina gitu. Nah ini supply ke produsen ininya, radio tape misalnya ya, radio tape itu ada di negara mana. Nah dari situ nanti radio tape-nya kirim lagi tuh entah dipakai di negara dia sendiri atau dikirim balik ke Jepang atau mungkin ke Indonesia atau ke India atau kemana gitu ya, Cina. Nah di masing-masing negara ini biasanya mereka udah produksi model mobilnya sendiri-sendiri gitu. Contoh di Indonesia ya ada model yang 1 juta umat, nah itu di sini produksinya gitu ya, karena di Indonesia banyak dipakai mobil itu, nah, baru sisanya diekspor. Terus mungkin mobil-mobil yang agak canggih gitu ya, yang high end itu produksinya di Jepang, itu nanti diekspor ke negara-negara lain. Nah ini sih saling keterkaitan gitu. Dari first tire-nya, second tire, third tire-nya. Nah ini sendiri pengetahuan saya agak jadi masalah ketika kemarin ada COVID dan kalau ada yang dengar mungkin ada shortage dari chipset ya. Itu karena memang ada salah satu produsen chip yang salah satu yang terbesar lah, itu pabriknya kebakaran. Sehingga suplai ke beberapa negara itu jadi terganggu. Jadi karena kan otomatis volumenya langsung turun, dia nggak bisa recovery cepat. Harga chip mahal, nggak cuma chip buat mobil ya, chip yang lain-lain kan harga komputer waktu itu naik melambung tinggi gitu, karena memang ada gangguan pasokan. Nah setahu saya itu memang ada beberapa produsen mencoba untuk desentralisasi, jadi maksudnya tadinya mungkin hanya di Jepang atau di Cina, itu sudah mereka akan bikin pabrik baru lagi, entah sekarang yang banyak sih di Vietnam, Myanmar gitu ya, itu mereka bikin lagi, karena supaya kalau ada kejadian misalnya kayak dulu itu ada COVID di Cina, itu kan
lockdown ya, lockdown. Sedangkan di Indonesia tetap harus produksi. Nah ini ambilnya dari mana gitu? Nah, itu kan jadi masalah. Ini jadi secara global untuk mereduce cost itu biasanya dilakukan seperti ini gitu. Jadi mereka sentralin produksinya di mana. Cuma ya ketika kemarin 2-3 tahun yang lalu ada COVID, ada masalah chip shortage itu jadi nggak kurang cocok lah. Nah ini kedepannya kemungkinan sih akan ada desentralisasi ya. Kalau yang saya baca. Sekian Pak dari saya. Thank you, Mantap. Mas Rian, Pak Rian, Iya. thank you. Pak Tama, ada yang mau ditambahkan? Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Kayaknya nggak ada ya. Tapi cuman tadi VA, VAVE ya. VAVE ya. VAVE itu agak bedanya adalah momennya ya. Sama-sama apa namanya? Sama-sama cari peluang untuk improvement, tetapi start momennya yang berbeda. Kalau value engineering itu lebih kepada saat develop, masih product development, itu masih misalkan baseline-nya seperti ini, oh ada value engineering itu dirubah seperti ini dan sebagainya. Sedangkan kalau VA value analysis itu pada saat itu setelah product development, bahkan pada saat sudah berjalan dan running ya, ada mass production gitu. Jadi itu sebenarnya sama, cost reduction juga, tapi cuma beda momen. Mungkin bagi teman-teman yang asing ya, yang asing, karena biasanya bahasa VA itu ada di otomotif biasanya seperti itu. Terus kemudian itu juga mirip juga pada saat purchasing, pada saat procurement ya, lebih ke arah procurement karena siklus pengadaan itu pada saat mendapatkan new project untuk suatu produk gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat requirement-nya apakah itu mau make or buy. Ada tuh bahasa make or buy gitu. Atau build or buy. Kalau bahasa logistik kan build or buy gitu kan. Nah, kalau bahasa manufakturnya make or buy. Nah, itu kita mau bikin atau kita mau beli ke supplier gitu. Kalau kita bikin, kita lihat dulu infrastruktur kita mampu nggak untuk bikin apa requirement dari project tersebut. Tapi kalau nggak mampu, kita beli gitu. Dan belinya seperti apa? Dibagi lagi. Kita mau kayak tadi udah ada kan tadi apa namanya? Mau kita beli langsung dari masing-masing first tier, nanti kita rakit, atau kita beli dari first tier, kita lempar ke manufakturnya, nanti kita langsung dapat hasilnya, jahitannya, kan gitu. Nah, itu banyak macam lah. Itu siklusnya banyak macam cost reduction. Tapi sekali lagi tadi contohnya banyak banget di manufaktur, tetapi ada beberapa yang bisa diimplementasikan ke industri yang non manufaktur. Enggak semua, tetapi itu bisa diimplementasikan ke industri yang non manufaktur. Seperti itu sih. Tambahan dari saya itu aja sih, Mas Rian. Terima kasih Pak. Ya, ada yang mau bertanya teman-teman? Mumpung ini loh, ini kita bahasnya banyak hal banget loh ya. Cost reduction dari sisi procurement, dari sisi manufacturing, dari sisi ekspor impor tadi ya kan, mengenai NSW ya kan. Terus kita juga ngobrolin soal logistik ya kan, tentang optimisasi truk, tentang TMS ya kan. Terakhir tadi slide saya lihat itu tentang network optimization ya, bagaimana kita mengoptimalkan network, bahkan jaringan bukan hanya lokal tapi jaringan internasional, gitu kan ya. Mau produksi apa di mana, paling murah di mana, volumenya paling gede di mana, sehingga bisa dioptimalkan networknya gitu kan. Ini kalau ini semua ilmu-ilmu ini bahkan bisa di breakdown satu-satu ya, untuk diperdalam lagi ya kan. Nah, yuk ini mumpung masih ada expertnya ya. Nah, mau bertanya di bagian mana? Monggo lo ya. Monggo. Ayo. Ini ada pertanyaan sih di chat Pak. Ya boleh deh, kita buka chat deh. Iya. Untuk long term solution untuk cost reduction apa lebih baik membuat dice? Sebentar, sebelum dijawab, Mas Dendinya mana? Mas Dendi? Udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada ya? Nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Mas Dendi, boleh ditanyakan langsung?
Udah nggak ada. Iya ya, udah live ya. Nggak ada. Ya udah, coba mungkin mewakili pertanyaan yang lain kali. Long term solution. Oke, coba jawabannya gimana Mas Pak Rian? Gimana? Oke. Eh, Kalau saya pribadi Pak, untuk DAS itu kalau memang bisa buat di in-house akan lebih baik buat di in-house ya. Jadi karena cost-nya juga akan lebih murah gitu karena Sebentar, kita bisa beli material mungkin nggak semua sendiri. nggak semua paham dulu nih. DICE ini apa? Ya, DAS itu cetakan lah gampangannya ya. Jadi kalau misalnya kayak di tempat Bapak itu bikin apa? Tupperware ya Pak. Botolnya kan bentuknya seperti ini. Berarti cetakannya ya seperti itu gitu. Nah, biasanya itu dibagi dua, atas bawah gitu. Nanti tapi kalau di dalamnya diisi plastik atau material yang lain itu pas dibuka ya sama kayak nyetak ini lah apa keramik gitu ya Pak ya. Ya, atau mungkin Buka gampangnya cetakan. cetak es batu kali ya. Ya, cetakan sepatu. Iya. Cuma ini skalanya gede kan, dari Ya. sekian ratus ton atau sekian ribu ton. Ya ini Pak Happy ya, thank you ya, dijelasin sama dengan mold ya. Jadi ya kalau di sedikit gambaran dikit ya, sorry Pak Aceh. Ya, DICE sama mold itu memang mirip, tapi kalau mold itu lebih ke arah industri plastik ya, injection. Makanya kalau contohnya Tupperware makanya mold gitu kan. Mold gitu. Tapi kalau DICE itu biasanya yang terkait dengan logam. Aluminium, casting ya Pak ya. Ya, aluminium, terus kemudian besi gitu yang benar-benar di extrude ya. Extrude, leleh, kemudian ada skrunya masuk ke DICE gitu. Jadi lebih ke logam. Sama mencetak gitu, tetapi ada sedikit proses yang berbeda itu. Itu aja sih ya. Kalau DICE berarti lebih ke logam, tapi kalau mold lebih ke plastik gitu. Obat DICE gimana itu? DICE apa itu kalau di obat? Cetakan ini kali. Baru tahu tuh saya. Cetakan Iya. itu Pak. Cetakan tablet. Oh, namanya DICE juga ya? Cetakan tablet ya. Ya, Mas Andi ya. Cetakan tablet. Palet tablet. Oh, namanya DICE juga. Oh, baru tahu saya. Oke. Ya, kan biasanya di tablet itu kan ada kode-kodenya juga kan. Nah, DICE itu namanya. Ya banyak ilmu-ilmu baru lah. Ya, banyak ilmu baru. Ya. Berarti di kosmetik cetakan tablet namanya DICE. Oh ya, unik juga ya. Kalau DICE itu digeprek. Kalau mold itu ditiup. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Kalau mold ditiup namanya blow mold. Ya. Ada juga mold yang digeprek, ada juga. Yang digeprek, yang didorong. Iya, kalau ini kan kayak gini nih. Nih kayak gini ini kan. Blow mold. Itu blow mold. Bawahnya di blow, ininya digeprek. Ini cetak biasa. Betul. Ini bahasa digeprek ini bahasa itu ya, bahasa umum ya. Bahasa daerah ya, bukan bahasa. Ada DICE satu lagi Pak, stamping Pak. Stamping. Wah, itu baru geprek tuh ya. Itu baru digeprek tuh. Baru itu kan geprek. Ya itu logam kan, dari logam plat geprek gitu, stamping. Tapi nggak nunggu cair kan? Stamping. Itu DICE itu. Kalau yang nunggu cair itu namanya extrusion. Jadi ini DICE cetak, ya kan? Pon gitu, ngepon. Iya. Oke. Ya paling itu aja sih. Oke, lanjut Mas Rian. Tadi yang DICE tadi gimana? Tadi kayaknya belum selesai atau gimana? Ya kalau memang di in-house-nya bisa dibuat sendiri ya, kalau menurut saya lebih baik dibuat sendiri Pak. Kita kan cost materialnya semua bisa kita kontrol ya. Kalau ke vendor ya kembali lagi tadi pasti ada margin yang mereka masukkan ke dalam material atau komponen-komponen harga yang lain gitu.
Kalau maintenance-nya juga bisa lebih mudah kalau dilakukan di in-house. Kalau memang ada in-house-nya untuk dice. Ini tadi kan pertanyaannya mungkin nggak kayaknya sih di situ di in-house-nya ada fasilitas untuk dice ya, dice, entah dice making atau dice repair atau dice maintenance. Iya, kalau pertanyaan itu sih harusnya mereka punya facility juga atau capability juga untuk membuat mold gitu kan ya. Kalau kayak Tupperware gitu kan sebenarnya nggak ada, dia kan plastik ya sebenarnya. Jadi moldnya itu ya dibikin oleh vendor, walaupun ya kan, walaupun Tapi speknya bisa, dari kita gitu loh, ya kan. tapi Nggak kalau mu- memang dice-nya cuma bikin 1-2 ya mungkin lebih baik ke vendor sih Pak. Mm-mm. Karena dia banyak nganggurnya nanti kan. Iya, Lebih baik dilempar aja Iya. ke vendor. Nanti manpower yang ada ya. karena kan kayak obat gitu. Saya sih nggak kebayang sih industri farmasi punya bikin dice sendiri gitu loh, ya kan? Pasti dia ke vendor kan, karena kan dia fokusnya di industri obatnya, Yes. bukan membuat itu, ya kan? Membuat Ya. dice-nya sudah ada ahlinya juga kan. Nah, kira-kira kayak gitulah. Tapi ada satu Betul. lagi Pak yang dice-nya nggak bisa dibuat di luar. Kalau itu ada faktor desainnya yang rahasia lah. Nah, Ya, betul, ya, betul. ya. Tuh, Jadi apalagi kalau tuh OEM ya, ya dia nggak bisa OEM. lempar keluar nanti Ya, di chat di copy kan. ya, betul. Kalau emang ada keterkaitan dengan apa namanya hak intelektual, paten, desain, itu memang lebih baik sih. Itu kalau emang harus kita nggak bisa make atau harus buy, kita harus menjadikan vendor itu adalah strategic vendor yang benar-benar jadi bisnis partner. Tuh, bukan sekedar oh ya udahlah jasa mold maker biasa gitu, nggak bisa gitu. Benar-benar harus terjalin apa namanya partnership yang bagus. Kalau memang kita nggak bisa make ya, kalau harus buy. Tapi biasanya kalau udah berpikir bahwa manufakturnya adalah yang terkait dengan paten, dengan desain, biasanya sih mereka punya gitu, punya infrastruktur Punya untuk sendiri. membuat itu. Betul. Dan kebanyakan kayak industri aluminium itu mereka punya punya apa namanya punya mold maker sendiri di internal mereka atau apa mold shop atau dice shop gitu ya. Kayak itu mempunyai karena desainnya mereka create sendiri punya R&D sendiri. Oh, profil begini dengan tebal segini, terus dengan kandungan ingot segini dan sebagainya. Cocoknya dengan menggunakan dice yang besi dengan kekuatan sekian gitu kan, ketebalan kromnya sekian dan sebagainya itu benar-benar disetting di internal dan itu jadi dapurnya mereka gitu. Jarang mereka apa namanya lempar ke dice vendor maker gitu. Itu sih emang beberapa emang harus di apa namanya dianalisa lagi ya gitu. Nggak semua industri emang harus ke vendor, harus gini nggak bisa sih. Gitu ya, Mas Rian ya. Ya. Ada sisa beberapa menit. Coba ke slide yang itu deh, Pak Rian. Yang apa? Mana, Pak? Soalnya saya mau pancing Pak Yudi nih.